sini saya akan menjelaskan tentang pengertian virus terlebih dahulu. Nah, virus dia itu merupakan organisme yang terkecil dan bersifat parasit, dan juga dia itu bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bahkan juga pada bakteri. Dari gambar di atas kita bisa melihat bahwa virus dia itu berbentuk huruf T, dan dia itu diberi nama dengan nama bakteriophag. Dan virus ini dia itu tersusun atas bagian kepala, leher, dan ekor. Nah, bagian kepala dia itu terdapat kapsid dan juga DNA. Sedangkan bagian leher dia itu tidak terdapat apa-apa, dan bagian ekor dia terdapat ada serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Dan biasanya di virus ini ukurannya itu lebih kecil dari bakteri, dan ukurannya itu sekitar 20-30 nanometer. Nah, di sini itu ada sejarah virus. Berkembangnya penemuan virus dimulai dari Adolf Meyer, yaitu seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman pada tahun 1883. Dan dia di sini meneliti tentang penyakit daun tembakau. Daun-daun tembakau itu banyak bercak-bercak kuning, dan sehingga kemudian daunnya itu diekstrak. Setelah diekstrak, daunnya itu akan disemprotkan ke tanaman tembakau lainnya yang sehat. Dan tetapi daun tersebut itu muncul bercak kuning juga, dan yang artinya bahwa penyakit mozaik atau penyakit bercak kuning ini dia itu bisa ditularkan. Dan saat dilihat di bawah mikroskop, bahwa penyakit bercak kuning itu tidak terlihat apa-apa, dan dapat disimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang sangat kecil sehingga tidak terlihat di mikroskop. Terus di sini ada Dmitry Ivanovsky. Dia menemukan virus pada tahun 1892. Nah, penemuan Ivanovsky dengan Mayer itu sebenarnya sama, tapi yang membedakannya itu bahwa kalau Ivanovsky dia itu menyaring terlebih dahulu ekstrak daun tersebut dengan saringan bakteri, lalu akan difiltrat, dan hasil tersebutlah yang akan disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat, tetapi muncul bercak kuning juga. Dan dapat disimpulkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh organisme yang berukuran kecil dari bakteri. Kemudian di sini ada Martinus Beijering. Martinus Beijering ini dia itu berasal dari Belanda pada tahun 1898. Di sini dia itu melanjutkan penelitian dari Ivanovsky yang dia mencoba berkali-kali menyemprotkan filtrat ekstrak ke daun tanaman yang sehat. Tapi agen penyebab penyakit tersebut dia itu dapat memperbanyak diri dan tidak mati juga karena alkohol, sehingga tidak dapat ditumbuhkan di medium pertumbuhan buatan. Dan pertumbuhan tersebut dia itu dinamai dengan agen cairan hidup yang bersifat patogen atau Contagium vivum fluidum. Kemudian sejarah virus dilanjutkan oleh para ilmuwan Wendell Meredith Stanley pada tahun 1935. Dia mengatakan bahwa yang pertama itu akan mengisolasi dan mengkristalkan virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus TMV. Nah, dia juga menyimpulkan bahwa virus itu berbeda dengan bakteri karena dapat dikristalkan dan hanya berkembang di dalam sel hidup. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana reproduksi virus. Nah, perkembangan virus dia itu disebut juga dengan nama replikasi. Perkembangan virus juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur litik terlebih dahulu. Nah, daur litik dia itu merupakan daur yang pada akhirnya akan menyebabkan sel inang itu mati dari tempat virus itu hidup. Virus ini dia itu melakukan daur litik yang disebut dengan virus virulen. Yang kemudian di sini daur litik dia itu terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu absorpsi, di mana absorpsi ini merupakan bagian ujung virus yang menempel pada calon sel inang.
Yang kemudian setelah virus menempel, virus akan melubangi dinding sel inang dengan enzim lisogim, di mana proses penempelan ini terjadi pada virus-virus tertentu saja. Dan untuk melubangi dinding sel inang, setelah itu masuklah ke tahap yang kedua, yaitu tahap penetrasi. Nah, pada tahap penetrasi ini, asam nukleus, virus, DNA ataupun RNA disuntikkan pada sel inang. Dan setelah itu yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat saja, dan sedangkan kapsid dan yang lainnya akan diam di luar dan akan terlepas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, melalui penambatan lempeng ujung ini lalu disuntikkan dan jadi sistemnya itu seperti alat suntik yang berkontraksi. Selanjutnya di sini pada tahap ketiga yaitu sintesis atau eklipasi. Nah, di sini pada proses ini dia itu ada penghancuran DNA sel inang dan diambil alih oleh DNA atau RNA pada virus. Setelah proses ini berhasil, DNA sel inang kemudian akan diganti oleh DNA atau RNA virus, dan sehingga virus ini mampu mengendalikan cara utuh kehidupan dari sel inang itu. Dan hal ini bertujuan untuk membuat sel inang nukleat virus DNA atau RNA ini yang kemudian akan membentuk berbagai komponen tubuh seperti ekor dan kapsid. Jadi pada tahap ini terjadi proses pengambil alihan antara DNA virus yang mengambil alih dan DNA sel inang yang juga terjadi antara pembentukan komponen-komponen tubuh siklus seperti akar dan kapsid yang memanfaatkan protein-protein yang ada. Setelah melalui tahap ketiga, selanjutnya yaitu ada tahap keempat, yaitu tahap perakitan. Nah, yang kemudian perakitan tubuh virus itu dia itu masih terpisah-pisah dan menjadi berbentuk virus yang utuh. Yang kemudian kapsid yang utuh dia itu akan berbentuk juga dan dimasuki oleh DNA atau RNA sehingga terbentuklah virus-virus yang baru. Sehingga virus yang tereproduksi antara 100 sampai 200 ekor. Setelah virus-virus terbentuk dengan sempurna dan utuh, masuklah ke tahap terakhir, yaitu litik penghancuran. Pada tahap ini, di litik penghancuran, enzim lisogim ini dia itu berfungsi untuk menghancurkan dinding sel inang. Di enzim lisogim ini dia itu bukan untuk menghancurkan dinding sel inang aja, tetapi dia itu juga dinding selnya mengalami perpecahan di akhir fase reproduksi. Kemudian di sini pecahnya dinding sel diikuti oleh pelepasan virus baru yang telah siap dan akan mereplikasi ulang pada sel inang lainnya. Dan itulah siklus litik, dimana siklus litik ini dia itu merupakan siklus yang pada akhirnya akan terinfeksi yang menjadi virus dan akan mati atau hancur. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan siklus lisogenik. Siklus lisogenik dalam virologi ini dia itu merupakan reproduksi virus selain dari litik. Dan tahapan pada siklus lisogenik ini dia itu merupakan tahapan dari daur lisogenik yang hampir sama dengan daur litik. Namun perbedaannya hanya di akhir, yaitu pada sel inangnya tidak hancur tapi disisipi oleh asam nukleat dari virus tersebut. Kemudian di sini tahap dari penyisipan tersebut dia itu akan membentuk provirus. Nah, provirus ini dia itu merupakan genom dari virus yang diintegrasikan atau disatukan dengan genom sel inang. Dan berikut adalah tahapan dari siklus lisogenik. Yang pertama yaitu ada absorpsi dan penetrasi, yang kedua ada penyisipan gen virus, dan yang ketiga itu ada pembelahan dari sel inang. Pada tahapan ini sama dengan siklus litik, yaitu virus akan menempel pada permukaan sel inang dengan reseptor protein yang spesifik lalu menghancurkan membran sel dengan enzim dan lisogim atau melubanginya dengan virus melakukan penetrasi dengan sel inang dan yang menyuntikkan materi genetik pada kapsid virus yaitu asam nukleatnya ke dalam sel inangnya. Jadi pada tahap ini itu sama dengan tahap yang ada pada daur litik, yaitu dengan penyuntikan
asam nukleat ke dalam sel inang. Pada tahap ini, penyisipan gen virus ini dalam nukleat dari virus yang telah menembus sitoplasma sel inang kemudian akan menyisip ke dalam asam nukleat dari sel inang. Dan pada tahap ini juga penyisipan tersebut kemudian akan membentuk provirus. Nah, untuk bakteriofag itu disebut dengan profag, dan sebelum terjadi pembelahan sel kromosom dan virus akan mereplikasi terlebih dahulu, setelah itu masuk ke dalam tahap selanjutnya. Pada tahap ketiga ini, sel inang yang disisipkan oleh DNA atau RNA virus kemudian akan melakukan pembelahan provirus yang telah bereplikasi akan diberikan kepada sel anakan, dan siklus ini pun akan berulang hingga sel yang memiliki profag atau provirus akan menjadi sangat banyak, dan inilah disebut dengan daur lisogenik. Nah, setelah sel inang membelah diri, gen virus ini dia akan memisahkan diri lagi dari gen sel inang. Kemudian dia akan melakukan daur litik, dan setelah itu kasus ini tuh seperti ini itu jarang terjadi pada daur litik seperti ini. Nah, inilah cara virus untuk memperbanyak diri dengan memakai dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Sekianlah hasil pemaparan yang saya jabarkan pada video kali ini. Jika ada kesalahan kata maupun lisan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.